serius nanya, boleh nggak aku nanggepin pernyataan ini? Please bersuara kak. Tetap mau bercerai dan tidak mau dipoligami, seperti apa yang akan kalian sampaikan? Nah, Itu tergantung yang edukasi sebenarnya, tergantung yang edukasi. Saat ini Ibu Mawa memang merasa tertekan ya dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan. Kalau itu kan sebenarnya tegas dari kemarin memang Mawa tidak mau dipoligami dan akan bercerai. halo guys, kembali lagi di channel Afkar Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, kemarin kita sudah ngebahas soal Insanul Fahmi nih, yang dimana sebut Mawa itu memanfaatkan Insanul Fahmi biar namanya naik ya. Ini kalau itu narasi yang aku tangkap sih, itu kan perspektif aku kan. Nah, ini nih, mungkin teman-teman yang belum nonton silakan ditonton dulu karena ini kelanjutan dari perkembangan kasus tersebut gitu. Karena dari netizen minta aku bahas lagi ya. Oke, kita lihat perkembangannya kayak gimana dari sisi Mawanya sendiri nih, karena kemarin dia belum ngerespon. Mungkin harusnya udah denger nih ketika konten ini sudah beredar ya. Yaudah, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info yang lagi viral nih, seperti kasus-kasus di dunia sosial media yang sedang trending di sosmed dan bakal kita kumpas di channel ini ya. Gue usah lama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Sebenarnya simpel sih, untuk melihat perkembangan kasus dari seseorang, kita bisa lihat aja ya dari sosmednya ya. Gimana sih klarifikasinya? Ya udah, yuk kita lihat aja ke story-nya. Oke, nah ini dia. Jadi dia menjawab salah satu komentar dari netizen gitu kan, yang katanya orang sebelah cuma mau tenar dan demi uang ya. Hahaha. Lihat tuh, dikasih free sama Mawa. Manusia kalau dirinya jahat pasti selalu berpikir orang lain seperti dirinya. Semangat Mawa. Nah, ini netizen ini mengomentari salah satu video yang ini guys. Nah, ini videonya. Assalamualaikum kak, izin mau tanya Kak Mawa terima endorse durian kupas nggak ya kak? Boleh tahu rate-nya ya kak? Sesama Medan, free kok, ama hehehe. Aman. Ya Allah kak, serius, alhamdulillah ya Allah, insya Allah besok aku anter kak, boleh minta alamatnya kak? Guys, gak ada red card sama orang Medan, hihi. Anter aja ke rumah, ntar aku bantu promosiin juga ya, semoga makin laris usahanya. Oke, dia tidak ngambil keuntungan ya. Wow, keren loh, jarang gitu. Maksud aku, ini orang lagi viral, jarang gitu ya. Oke, pantesan tadi netizen itu bilang kayak gini nih, kalau dari tangkapan aku, DM-an ini menyinggung si konten yang ini Insanul Fahmi nih ya. Nah, di sini dibales sama Mawa ya. Ya Allah, siapa sih yang mau dikenal karena jalur perselingkuhan ya? Aku nggak pernah minta semua ini terjadi. Kalau akhir-akhir ini aku bisa menghasilkan uang itu untuk anakku, untuk masa depanku, untuk aku bangkit, bukan untuk aku jatuh. Aku cuma ingin hidup yang layak, tanpa harus digantung sama masa lalu yang melukai, dan ini juga karena Allah yang kasih jalan atas ujian yang menimpa aku. Allah kasih jalan atas ujian yang aku hadapi. Aku bukan korban selamanya, aku pejuang, bukan karena aku kuat, tapi karena Allah nggak pernah ninggalin aku. Allah sebaik itu. Itulah konsep Insanul Fahmi kemarin. Mungkin kayaknya pengen buat kayak Wardati Bawah, harusnya diem aja, terus disedih gitu, nggak perlu kerja, nyari duit, endorsement, bahkan jadi apa ya, BA ya, brand ambassador. Kan Insanul Fahmi selalu ngungkit-ngungkit itu terus kan. Harusnya nggak boleh kayak gitu, nggak usah diterima. Maunya terpuruk kali ya Insanul Fahmi ini konsepnya. Jadi seakan-akan kayak Insanul Fahmi yang korban, statement aku ya. Oke, jadi Kak Mawa di sini ya. Ini akhirnya dia dapet banyak nih kiriman makanan. Wih, lihat ya, banyak. Tapi kenapa ada Trans TV nih? Ini ada Trans nih, ada TV nih. Waduh, Trans TV nih. Tuh. Ya menurut aku diterima-terima lah, jangan terlalu kesedihan karena ya udah tau punya cowok seperti itu ya harus bisa mandiri lah ya. Next, ucapan adalah doa. Tahun 2026 menjadi awal tahun terbaikku. Rezeki berlimpah, bahagia, sehat, keluarga sejahtera, dan beruntung dalam segala hal. Amin. Oke, ini harapan dia ya. Oke, dan Wardati Mawa di sini memposting salah satu video dari netizen nih.
namanya Umar Afan ya. Kita dengerin emang apa sih statement dia. Berarti ketika seseorang memposting di story, berarti itu yang menggambarkan suasana hati si Mawa tersebut ya. Oke. Coba kalian nonton video ini. Makanya aku bilang, kita jangan kelihatan bahagia di sosmed aja, tapi di internal rumah tangga kita harus diperbaiki dari sisi komunikasi, dari cara kita Pinter ya emang. Mawa pun sempat berucap setiap kali mau bikin konten lo menolak untuk dipublish. Gimana nih, Sa? Ya karena aku bilang waktu itu udahlah fokus internal rumah tangga aja. Walaupun sebenarnya kayak capek sih aku ngasih tahu. Saya tidak akan mengatakan Insanul Fahmi NPD, tapi saya akan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri laki-laki atau seorang suami yang NPD dalam konteks selingkuh. Dan jika ada ciri ini, Wow. Memposting tentang NP dan D. pada laki atau suami kalian, maka silakan simpulkan sendiri. Ciri pertama yang paling kentara ketika seorang laki-laki atau suami ketahuan selingkuh, maka orang pertama yang dia salahkan adalah istrinya. Dia akan mencari 1001 alasan untuk membuat istrinya terlihat bersalah, dan di saat yang sama dia akan melakukan apapun agar dirinya terlihat tidak bersalah. Bahkan hal yang paling konsisten terjadi adalah dia akan melindungi selingkuhannya. Jangan salahkan dia nggak tahu apa-apa, dia juga korban, dan seterusnya. Intinya satu, istri yang disalahkan, pelakor dilindungi. Ciri kedua, ini memang bisa diperdebatkan karena tidak ada bukti tertulis yang baku, tapi berdasarkan analisis dan observasi saya terhadap laki-laki NPD, pola ini hampir selalu muncul gitu. Apa itu? Sekitar 50% gemulai dari cara bicara, gestur tubuh, cara berpakaian, dan kemudian ekspresi. Kenapa hanya 50%? Karena 50%-nya masih maskulin, masih tampak normal, masih terlihat sebagai laki-laki pada umumnya gitu. Ciri ketiga, dan ini yang paling penting, apa itu? Manipulatif. Dia akan membentuk narasi bahwa dirinya adalah korban dari ego istri, korban dari keadaan, korban dari situasi. Artinya harus selalu ada celah kecil yang dia manfaatkan agar dia tidak sepenuhnya bersalah. Dia bisa mengaku salah, tapi tidak pernah 100%. Selalu harus ada orang lain atau kondisi lain yang ikut dikorbankan gitu. Jadi ada 3 ciri utama. Yang salah harus orang lain, 50% gemulai, lalu kemudian manipulatif, dan play victim. Jika 3-tiganya ada pada laki-laki atau suami kalian, maka selamat. Kalian sedang berhadapan dengan laki-laki NPD yang sudah parah. Oh, jadi Mawa udah tersadarkan ya. Sekarang dia ngelawan siapa? Lelaki yang NP dan D. Dia aja biarin LDR sampai 5 tahun. Padahal bisa aja istri sama anaknya stay di Jakarta kalau misalnya bisnis di Jakarta. Ini logika yang sangat bagus. Apalagi dia terkenal brandingnya yang cukup punya banyak-banyak uang kan. Tapi alasannya ya karena dia di Jakarta kesepian, dia dicobalah mencari sosok Inara ya. Itu kan nggak baik kan. Apalagi ya, dengan bergaining adanya video buat manas-manasin, kan kasihan juga Mawa kan. Apa ini? Satu sisi tadinya kita mau baik-baik semuanya untuk berkolaborasi, ya sangat disayangkan sekali ternyata Mawa gitu. Dia nggak nyangka sih sebenarnya. Tapi memang ya satu sisi aku juga mewajarkan, pasti bagaimanapun di sini aku juga punya kesalahan, dan Mawa juga perempuan wajar pasti punya sakit hati karena melihat itu. Dan lagi pula setelah kemarin udah diperiksa, saya lihat videonya banyak editan, bisa jadi AI, bisa jadi sudah diedit, ya kan. Jadi saya tidak melihat di situ sebenarnya ada unsur yang sudah dituduhkan. Jadi Pak Insan bisa memastikan bahwa grup itu benar ada, perihal yang CCTV itu beneran ada, dan CCTV itu banyak yang diedit-edit. Banyak diedit tadi. Serius nanya, boleh nggak aku nanggepin pernyataan ini? Please bersuara kak. Ini kak, pilih kak. Greget sekali saya. Dari kemarin berusaha tenang, tapi kok makin kesini semakin manipulatif ya. Soalnya sekarang udah ada Inara nih di sisi dia. Jadi dia siap menghadapi bersama-sama. Tapi aku penasaran ya sama video ini fullnya kayak gimana, kita reaction ya. Insanul mengatakan bahwa dirinya dan Inara Rusli siap hadapi langkah hukum dari Mawa. Diduga Inara dan Insanul sudah bersatu. Walah. Dan aku juga bertanggung jawab di sini sebagai para tetangga. Aku juga nggak terima. Jadi coba nanti kita buktikan aja orang-orang yang di belakang. Aku tahu Mawa pasti terkekang aku. Tapi kan kamu sendiri membantah ya kak, terlibat di dalam apa ya, ibarat kerjasama lah ya perihal CCTV. Sedangkan kan kakak ada buktinya. Gimana kak, mungkin kakak dapat dari mana atau bisa di-spill? Ada orang terdekat mungkin dari
Gimana seperti apa? Ya karena memang kemarin kita kan sudah ada saksi kunci, kebetulan saksi kunci kita juga mengikuti aktivitas mereka selama ini, selama berhari-hari. Jadi ya nanti aku juga belum bisa nuduh ya dugaan-dugaan orang-orang yang terlibat, tapi nanti biar kita coba bongkar. Aku juga nggak terima, ya karena kasihan juga Mawa dihasut-hasut terus, jadi aku nggak terima. Jadi aku mau coba untuk lebih tegas kepada orang-orang yang sudah mengganggu dan menghasut Mawa. Tapi nyangka nggak kalau mau ada di grup itu? Sebenarnya nggak nyangka sih, karena aku tahu sebenarnya Mawa nggak seperti itu. Tapi mungkin dengan iming-iming tertentu, dengan apalagi ya, dengan bergening adanya video buat manas-manasin, kan kasihan juga Mawa kan. Satu sisi tadinya kita mau baik-baik semuanya untuk berkolaborasi, ya, sangat disayangkan sekali ternyata Mawa dihasut. Jadi aku nggak nyangka sih sebenarnya. Tapi memang ya satu sisi aku juga mewajarkan, pasti bagaimanapun di sini aku juga punya kesalahan dan Mawa juga perempuan wajar pasti punya sakit hati karena melihat itu. Untung dia kalimat terakhirnya, di sini aku punya kesalahan. Kalau enggak ada emosi saya dengernya ya. Valid ya berarti. Insya Allah Pak. Inara gimana kabarnya? Kalau terkait pemeriksaan kemarin di Mabes, kabarnya atau responnya gitu? Sebenarnya lebih banyak kaget aja sih. Kaget karena memang itu orang-orang terpercaya, orang-orang di sekelilingnya yang dia percaya, orang-orang yang dia merasa dekat, tapi ya dia sedih juga. Karena kan harusnya bisa baik-baik semuanya, ya ada banyak. Katanya nge-DM psikolog ya? Oh iya, Itu kenapa perempuan katanya bertanya-tanya publik katanya. iya karena aku pengen tahu dari sisi perempuan. Satu sisi kan aku merasa bersalah juga, aku juga punya kesalahan. Aku pengen bertanya, kan aku dituduh NPD. Nah. Orang dituduh NPD, padahal dari dulu sebenarnya aku merasa sangat banyak kecewa dengan diri aku dan melakukan banyak kesalahan. Ya kan, aku juga serba salah sana sini. Terus habis itu aku dituduh NPD. Ya kan, jadi ya dengan senang hati kalau misalnya ada undangan-undangan dari psikolog ahli, aku juga pengen ngobrol banyak. Sebenarnya barangkali aku bisa introspeksi diri juga sih ke depannya kalau misalnya memang terindikasi. Karena memang banyak banget dituduh seperti itu kan. Sementara aku nggak pernah nuduh orang. Terus habis itu dibilang tiba-tiba NPD. Dari dulu aku pengen periksa sih sebenarnya, bahkan aku sempat ngajakin Mawa juga kayak buat ya kita periksa bareng-bareng aja gitu. Karena Mau pula diajak. kasihan juga kalau lagi dihasut-hasut orang. Jangan-jangan yang nuduh, ya maksudnya yang menghasut Mawa ini NPD takut. Kak, sedikit kembali ke grup yang WA itu. Tapi sepengetahuan Kak Insan sendiri, Kak Mawa sendiri ada keterlibatan dalam penjual belian video itu atau seperti apa? Dugaan ya, kalau masih dugaan sih kemarin informasinya yang berseliweran, ada yang bilang ada yang bilang tidak, karena memang hati-hati buat orang yang di belakang Mawa. Hati-hati buat orang yang di belakang Mawa, kenapa nih? Tapi alhamdulillah Mawa sekarang udah jauh lebih berkembang ya. Aku lihat, jadi kalau misalnya kita ada rezeki, aku selalu bilang kayak semua rezeki itu titipan Allah, bukan buat diri kita aja, tapi buat orang lain juga. Jadi kalau misalnya kita masih punya kemampuan buat bantu orang lain, kita bantu. Kalau untuk Kak Inara sendiri sekarang seperti apa keadaannya? Apakah masih drop atau masih juga? Ya psikis pasti terganggu, tapi mau gimana pun aku tetap nyampein ya semua ini pasti akan berjalan dan berlalu. Dan mau gimana pun ya tetap aktivitas normal aja sih, tetap aktivitas normal. Jadi ya dia juga sambil aktivitas normal, pengen ketemu anak juga pastinya, karena udah terlalu lama. Kalau ketahuan tetap mau bercerai dan tidak mau dipoligami, seperti apa yang akan kalian sampaikan? Nah, Itu tergantung yang edukasi sebenarnya, tergantung yang edukasi. Cuman di sini konteks yang harus aku tekankan adalah aku tidak ingin menormalisasi hal-hal yang sifatnya tidak baik. Ya kan, saat ini kan di Indonesia sendiri mungkin masalah itu kan masih tabu ya. Padahal sebenarnya banyak juga yang melakukan. Cuman sekarang ini kan rame karena memang mungkin public figure ya kan. Padahal sebenarnya banyak juga tuh orang-orang yang sebenarnya jajan-jajan juga di luar. Ya kan, aku maksudnya kayak nggak ingin menormalisasi hal itu. Ya maksudnya laki-laki sendiri kan, laki-laki sendiri pasti tahu sebenarnya. Walaupun memang harusnya memang
kita harus bisa lebih menentukan pandangan, ya kan, harus bisa lebih menahan. Tapi kan kapasitas orang memang beda-beda, ya kan, dan juga tergantung seperti apa kondisi dari si laki-lakinya, ya kan. Cuman memang yang aku tahu kebanyakan laki-laki juga. Hah? Nah gimana sih teman-teman? Menormalisasi buat nikah siri secara diam-diam gitu, ketimbang jajan-jajan. Itu dua konsep itu udah salah tuh dua-duanya. Dan di sini akhirnya pengacaranya Mawa buka suara juga nih. Mawa tertekan, Insanul terus-terusan manipulatif terhadap bisa dipoligami kan. Untuk pembicaranya tuh pintar gitu ya. Ya kalau untuk itu sih memang saat ini Ibu Mawa memang merasa lebih sedikit tertekan ya dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan. Jadi memang mungkin untuk saat ini Ibu Mawa mau tidak terlalu banyak berkomentar dan menjalani saja proses yang ada. Itu aja. Tapi kan Bang, di sisi lain juga Insanul masih mau mempertahankan Kamawa juga, terus masih juga kalau misalkan bisa bersikap adil mau poligami aja, itu kalau dari Kamawanya gimana? Belum ada sih. Kalau itu kan sebenarnya tegas dari kemarin memang Mawa tidak mau dipoligami dan akan bercerai. Tapi Insanul Fahmi punya keyakinan mau dipoligami tuh Mawa. Tapi tergantung yang edukasi aja tuh. Ada update sendiri nggak sih soal gugatan Mawa mungkin mau menggugat cerai ke Insanul? Terakhir kan mau katanya mau menggugat ya? Belum, karena memang masih menunggu proses yang di Polda dulu. Dan ini kan masih ada proses lagi di Barreskrim segala macam ini, jadi memang masih menunggu dulu. Untuk kondisinya Mawa sendiri kan tadi Abang bilang tertekan ya. Mungkin sekarang ini seperti apa Bang? Iya, karena dia merasa difitnah aja dengan banyaknya statement seperti ini, seperti itu. Jadi dia ya secara psikis ya juga tidak nyaman juga dia dengan semua statement itu. Jadi dia lebih sekarang mungkin lebih menenangkan diri dan fokus terhadap proses yang dijalani aja sih. Oh tadi kan Abang sempat bilang juga Mawa tidak mau memberikan statement atau mengurangi dan sebagainya. Tapi Mawa sempat ada komunikasi nggak dengan Abang terkait cuplikan dari Instagram gitu dengan soal dia ada dalam grup Keterlibatan jual Saya belum tahu kalau itu. Saya belum tahu kalau itu. Tapi kalau saya bingung ya, itu dijual itu seperti apa? Karena sampai detik ini satu pun tidak ada yang punya, satu pun tidak ada yang memiliki apa pernah ada yang lihat? Nggak pernah kan? Karena memang Mawa langsung memberikan kepada penyidik. Jadi kalau ada statement jual atau apapun kita nggak tahu dan ada nggak yang punya. Gitu kan. Bang, kalau kita mundur lagi ke belakang, sebenarnya CCTV itu dikirimkan oleh siapa sih Bang? Itu sudah materi penyidikan. Jadi itu sudah sampaikan itu. Sudah sampaikan apa ke inisial A ini juga Bang? Soalnya inisial A ini yang bisa dibilang yang brutal lah gitu, yang mau jual di CCTV. Kita nggak bisa ada materi penyidikan itu. Bang, Tapi kan yang jelas Mbak Mawa itu bukan yang menyuruh, bukan yang terlibat dalam proses akses tersebut. Jadi tidak, memang Mbak Mawa itu diberikan informasi dari orang lain. Udah ada respon belum sih Bang dengan kata-kata Insanul yang masih mau mempertahankan, terus bilang I love you ke Mawa, masih mau bersikap adil untuk hidup bersama gitu, udah ada respon? Ini wartawannya masih belum move on nih. I love you Mawa dan I love you Inara juga. Iya, tetap dengan pendiriannya. Kalau Mawa soal itu tetap dengan pendiriannya, dia tidak mau dipoligami dan tetap teguh untuk bercerai. Bang, kemarin kan juga ada pertemuan sama Buya Yahya ya. Oke. Nih kita lihat respon netizen ya. Gue udah gak mau membahas ini ya, tapi gue enak banget lewat FYP gue setiap hari. Nah, lo tau apa? I love you Mawa, I love you Inara juga. Wah! Suara gue udah habis. Ganteng gak seberapa, nyakitinnya astagfirullah. Laki-laki. Maksud gue udah gitu. Kalau lu mau dua-duanya ya udah, nggak usah berkorok, nggak usah ngomong. Gue mau dua-duanya. Gue seriusin dua-duanya. Satu aja lu nggak bisa, nggak serius. Gimana mau dua? Oh iya Taruh. juga. Dari awal Inara tidak tahu status aku. Gimana lu berhubungan ngobrol apa enggak sih? Apa cuman kiri papap doang? Ngobrol. Mungkin nggak tahu.
Punya bini mah nggak mungkin nggak tahu. Jangan bikin gue kayak anak TK. Oke, ini bakal banyak sensornya sih. Ini kasar banget soalnya ya. Kalian yang belum nonton podcastnya Insanul Fahmi sama Dr. Richard, kayak nonton sekarang, dijamin 10 menit pertama kalian udah akan muak. Gue gak pernah nonton podcast, tapi yang kali ini gue kepo, jadi gue nonton. Terus kalian harus tahu, intinya tuh ya, 10 menit pertama yang gue tangkap adalah dia nih juga tersakiti di sini. Karena dia tuh capek kerja, capek nyari duit, bisnisnya lagi hancur, terus dia suka dimarahin istri. Terus dia merasa kalau dia nikah tuh dia nggak salah karena dia udah izin, karena dulu istrinya juga pernah ngizinin. Maksud gue, sumpah di podcast itu tuh dia tuh bukannya menceritakan kronologinya, tapi dia lebih membela diri. Bahkan kata NPD pun kayak terlalu bagus untuk dia gitu. Saking gue baru kali itu lihat cowok, ya Allah, Mawar nemu di mana. Kalian harus tahu umur dia 26 tahun dan dia nikah di umur 18 tahun, 19 tahun. Intinya dia belum siap mental untuk menikah. Makanya hati-hati ya guys. Oke, gimana tanggapan kalian? Ini salah satu dari tanggapan netizen ya. Wah, dia bener apa yang dibilang Mawa, NP dan D ya. Kayaknya harus segera cek deh. Baik, ditunggu gitu hasil laporannya. Bener gak sih? Karena kita tuh curiga gitu. Kita netizen aja tahu kalau perbuatan itu salah, tapi dia bisa membuat perkataan itu terbalik gitu. Kalau itu nggak salah, itu cuma kurang edukasi aja. Sampai aku juga nggak expect adalah Inara akhirnya balik lagi ke Insanul Fahmi. Karena bener nih yang edukasi. Wow. Dan aku di sini undur diri dulu. Kalau udah salah kata, salah ekspresi, dan salah informasi, aku minta maaf teman-teman, karena semua yang aku dapat ini adalah dari sosial media ya, dan aku rangkum buat kalian. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.